Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Arsyad Kandia, salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan membuka video kali ini. Dan video kali ini tentunya kita akan membahas tentang laporan hasil pergudangan yang telah kami lakukan pada PT Ecofilm Indonesia dan observasi yang kami lakukan yaitu pada tanggal 19 November 2024, dan perusahaan ini terletak pada Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dan ada pun anggota kelompok 3 sendiri yaitu saya Muhammad Arsyad Kandias, ada Alia Putri, Mutia Talarasati, Syaira Aulia Putri, dan juga Tanisa Kanaya Salsabila. Nah, perusahaan ini atau PT Ecofilm Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi film press plywood, polyresin plywood, dan polywood. Dan perusahaan ini juga adalah sebuah penyedia triplek terbaik dan berkualitas yang terkemuka di Indonesia. Tentunya perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang terdaftar pada supplier yang terverifikasi di laman indotrading.com. Selanjutnya adalah kendala atau hambatan yang dapat mengganggu proses pergudangan di PT Ecofilm Indonesia. Yang pertama adalah tumpukan barang yang tidak stabil. Yang kedua, proses kerja manual yang lambat dan dapat menyebabkan cedera. Yang ketiga, barang reject menumpuk tanpa pengelolaan. Yang keempat, keterbatasan tenaga kerja. Dan yang terakhir, metode LIFO yang kurang sesuai untuk rotasi barang. Untuk kendala kelompok kami sendiri terjadi saat sebelum melakukan observasi karena sulitnya mendapatkan izin observasi dari perusahaan, juga lambatnya persuratan di akademik, serta kurangnya relasi kami terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi di PT Ecofilm Indonesia itu menggunakan tipe zone flow layout di area gudangnya yang ternyata dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona penerimaan, zona penyimpanan bahan baku, zona produksi, dan zona penyimpanan barang jadi. Lalu selanjutnya untuk metode alur gudang di PT Ecofilm Indonesia ini menggunakan sistem LIFO atau last in first out, di mana untuk pengambilan barangnya itu mengambil barang yang terbaru tanpa harus memindahkan barang yang sudah lebih dulu disimpan. Nah, dengan sistem ini juga tentunya akan mengefisiensikan biaya operasional dan pengelolaan keuangan di perusahaannya itu sendiri, dan juga pasti akan lebih hemat waktu dan tenaga. Kemudian ada jenis gudang. Gudang PT Ecofilm Indonesia memiliki fungsi sebagai gudang pabrik atau manufacturing plant warehouse, di mana gudang ini mendukung proses produksi dari penyimpanan bahan baku hingga ke produk akhir. Gudang PT Ecofilm Indonesia juga menyimpan produk jadi sementara sebelum nantinya didistribusikan. Dengan area produksi yang terletak di dalam gudang, itu dapat mempermudah kelancaran operasional. Untuk zona gudang sendiri, PT Ecofilm Indonesia membagi gudangnya menjadi 4 zona, yakni zona penerimaan, zona penyimpanan bahan baku, zona produksi, dan zona penyimpanan barang jadi. Zona penerimaan sendiri digunakan untuk memeriksa kualitas bahan baku. Zona penyimpanan bahan baku adalah untuk melakukan penyimpanan berdasarkan jenis dan ukuran bahan bakunya. Kemudian zona produksi, tempat pengolahan plywood menjadi produk jadi, mulai dari pressing, pelapisan, dan sampai ke finishing. Kemudian yang terakhir ada zona penyimpanan barang jadi, yaitu untuk menyimpan produk-produk yang sudah siap untuk didistribusikan. Jadi, pada kegiatan operasional di PT Ecofilm Indonesia banyak treatment yang dilakukan untuk keberlangsungan kegiatan perusahaan ini. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada pengelolaan bahan baku, yang di sini merupakan pemilihan dan penyimpanan bahan baku sesuai dengan standar untuk menjaga kualitas dari bahan baku tersebut. Nah, di PT Ecofilm Indonesia ini bahan baku ini dikirim dari supplier PT Ecofilm Indonesia. Lalu yang kedua ada proses produksi, di mana pada proses produksi ini ada tahapan yaitu meliputi pressing, pelapisan, dan finishing untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasinya. Nah, di PT Ecofilm Indonesia ini menyediakan 3 ukuran yaitu 12 mm, 15 mm, dan 18 mm. Lalu yang ketiga itu ada pengemasan dan penyimpanan, di mana produk yang sudah melewati proses produksi akan dikemas rapi dan disimpan di zona penyimpanan untuk didistribusikan kepada customer. Dan yang keempat itu ada pemeriksaan kualitas. Jadi untuk setiap produk yang sudah melewati proses produksi itu akan dilakukan pemeriksaan
untuk memastikan memenuhi standar kualitas sebelum diterima pelanggan. Jadi adanya pemeriksaan ini untuk melihat apakah produk yang dihasilkan sudah baik atau perlu dilakukan repair untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi.